Halo semuanya, di video kali ini aku mau lanjut share dari buku yang aku sedang baca, Table Talks by Overcomer atau by Pastor Berry. Dan di video ini berbicara tentang peperangan di dalam pikiran dan pembalikan keadaan. Nah, gembala saya memulai dengan seperti ini. Ketika kita letih, apa selanjutnya? And then what ketika kita letih? Kalau aku letih, and then what? Apa yang akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita akan memilih untuk berdiam dan tetap letih, atau setiap kita memilih the others option, yaitu adalah membalikan keadaan. Nah, gembala saya juga berkata, ketika kita mungkin hari itu gagal, and then what next? Apakah kita akan menangisi semua kegagalan kita and then berhenti dan ya udah selesai semuanya, atau kita tahu bahwa kita ini masih punya kesempatan, masih ada hari esok, masih ada another kesempatan, chance untuk setiap kita itu untuk belajar dari kegagalan kita, untuk belajar dari setiap kesalahan kita, and then melakukan yang lebih baik dari apa yang kita sudah lakukan. Apakah itu? Setiap kita punya pilihannya, teman-teman. Apa yang akan kita pilih hari ini? Ketika kita letih, apakah kita akan membiarkan diri kita tetap letih? Ketika kita sudah gagal, apakah kita akan biarkan diri kita, tanda kutip, dicap sebagai orang yang gagal? Atau kita mau menjadi orang-orang yang membalikan setiap keadaan? Gembala saya menuliskan seperti ini. Jangan sampai setiap kita ini balik ke Mesir atau ke masa lalu dan berhenti. Dan ujungnya setiap kita itu memelihara mental yang harusnya kita tuh gak punya. Yang harusnya setiap kita itu gak simpen. Karena itu adalah mental yang bukan overcomer, bukan mental yang harus kita miliki. Itu yang bukan mental yang Tuhan mau buat setiap kita punya. Kalau hari ini teman-teman atau saya punya yang namanya 3 pilihan aja, kita udah gagal. Kalau kita punya 1000 pilihan, wah kita udah bisa hilang. Itu lebih parah. That's why cinta dan pengabdian setiap kita itu akan teruji ketika kita itu punya banyak pilihan. Tapi kalau hari ini kita cuma pilihannya 1 atau 2, ya pasti kita lebih memilih apa yang benar. Tapi berbeda kalau kita punya 1000 pilihan, tanda kutip semuanya baik. Nah, di sanalah cinta dan pengabdian kita teruji. Apa yang akan kita pilih, apa yang akan kita ambil. Nah, gembala saya juga terus berkata, mengajarkan di dalam buku ini, kalau misalnya hari ini kita gagal, belajarlah dari kegagalan itu. Jangan sampai ketika kita udah gagal, ketika kita udah melakukan sebuah kesalahan, kita malah punya sikap hati yang jelek. Sikap hati yang jelek itu apa? Ketika kita punya sikap hati yang jual mahal sama Tuhan, kita tuh punya sikap hati yang gak mau berubah. Ketika kita tuh terus menyimpan sikap pemikiran pembenaran diri kita sendiri, kita gak mau dididik, kita gak mau yang namanya diubahkan apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang namanya sikap hati, dan ujungnya kita ini jadi jual mahal sama Tuhan kita. Kita harus ingat bahwa setiap kita ini bukan siapa-siapa. Jangan sampai kita malah jual mahal kepada raja segala raja yang mau repot-repot membersihkan kita, yang mau repot-repot mengubah kita menjadi indah, yang mau repot-repot membuat setiap kita ini menjadi seperti apa yang dia mau. Jangan sampai kita ini malah jadi jual mahal kepada raja segala raja. Nah, jadi di buku ini atau di chapter ini, gembala saya berkata bahwa penting perang di dalam pikiran ini, di dalam setiap pelayanan kita. Jangan sampai ketika perang di dalam pikiran, letih, gagal, and then aku lebih memilih untuk berhenti. Kalau letih, and then ya udah aku pasrah aja. No, harusnya kita perangin pikiran kita. Kita balikin setiap keadaan, kita lakukan, kita belajar, kita take the lesson, kita belajar dari setiap kegagalan kita, dan kita balikin setiap keadaan bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi kita balikin keadaan bersama dengan Tuhan kita yang hidup. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan sampai kita ini kalah dengan pikiran kita sendiri. Jangan sampai ujungnya ketika kita kalah dengan pikiran, itu semua masuk ke hati kita dan mengotori pikiran kita. Karena harusnya pikiran kita dan hati kita itu adalah tempat yang bersih. Karena di sana harusnya Tuhan kita bertata. Jadi I hope dari video ini kita belajar
untuk jangan sampai kita pasrah dengan keadaan, kekalahan, atau dengan setiap peperangan pikiran jiwanya kita, apa yang jiwa kita mau. Jangan sampai kita kalah dengan keletihan, kesuaman, kebosanan, familiarity, sikap menganggap remeh. Jangan sampai kita kalah, tapi take back semua yang iblis sudah lakukan dalam hidup kita dengan holy anger, and then balikin keadaan kita bersama dengan Tuhan kita yang hidup. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.